Selamat malam jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Masih di pasal 11 ini. Pasal yang luar biasa tentang para pahlawan iman. Moga-moga Anda tidak bosan membahasnya, membacanya, karena saya yang mempelajarinya aja nggak bosan-bosan. Kita baca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-40. Ibrani pasal 11. Ayat 32 sampai 40. Oke, kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena para pahlawan iman telah dicatatkan bagi kami sehingga kami mampu memegang catatan ini di dalam tangan kami dan mempelajarinya dan menarik pelajaran di dalamnya dan kami mengamalkan kebenaran yang kami temukan. Mohon Kau pimpin dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi dalam ayat-ayat yang di atas kita sudah melihat ada definisi iman, ada esensi iman itu sendiri, ada contoh-contoh iman, ada efek dari iman. Dan ini menjelang akhirnya sampai pasal ini ditutup, maka penulis menuliskan kesimpulan yang merangkum semua contoh-contoh yang di atas. Nah, walaupun memang tentang iman itu tidak selesai sampai di sini saja, karena kalau kita mau belajar tentang iman itu mempelajari seluruh Alkitab, betul kan? Jadi kita hanya mempelajari sebagian kecil saja di dalam pasal 11 ini aja, ini udah nggak selesai-selesai. Tetapi ada begitu banyak hal di sini kita pelajari, dan kita melihat apa yang secara khusus ingin diangkat dalam konteks pahlawan iman ini, dan contoh yang mereka berikan kepada kita. Dan kita melihat bahwa akhirnya apa yang mereka lakukan ini menjadi sesuatu yang menyeluruh karena contoh-contoh ini diambil dari semua kalangan, dari semua latar belakang, semua zaman, yang muda sampai yang tua, yang kaya, miskin, semua ada. Berarti aplikasi dari iman ini harusnya bisa dilakukan oleh semua orang dalam segala situasi dan setiap waktu.
Dan ada 3 hal yang bisa kita lihat dari ayat 32 sampai ayat yang ke-40 ini. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, bahwa karena iman, maka mereka itu mengamalkan kebenaran. Kalau kita lihat di ayat yang ke-32, apa katanya di situ? Ya, ada banyak para pahlawan iman yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang jahat, luput dari mata pedang, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan hal-hal yang luar biasa, tetapi semua itu mereka lakukan dalam rangka melakukan kehendak Tuhan. Mereka sedang melakukan itu karena iman mereka menuntun mereka melakukannya untuk Tuhan. Karena itu yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Karena itu yang benar untuk dilakukan. Dan itulah sebenarnya melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yang Tuhan ingin mereka lakukan. Jadi iman yang benar itu seharusnya mengubah hidup seseorang, sama seperti para pahlawan iman ini. Dan kita sudah melihat contoh-contohnya, bagaimana hidup mereka berubah ketika mereka menunjukkan iman itu, ketika mereka memiliki iman. Hidup mereka berubah, tadinya Musa misalnya, berubah ya kan, Abraham berubah, Yakub berubah, nah siapa lagi, semuanya berubah ketika iman. Jadi seharusnya orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman, itu hidupnya berubah. Orang yang sungguh-sungguh beriman itu di dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga orang yang sungguh-sungguh beriman itu punya antusias untuk mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Karena dia mau melakukannya. Antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Antusias untuk belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, mungkin renungan pagi. Walaupun mungkin pagi-pagi sekali masih gelap di luar, tetapi dia sudah antusias, saya mau bangun. Saya mau belajar firman Tuhan, mungkin sudah malam, tapi saya tetap mau belajar. Mungkin capek, mungkin sakit, mungkin hujan. Untung baru hujan air, bukan hujan api dan belerang. Mau belajar, antusias, datang ke gereja, rajin melayani jemaat Tuhan. Itu adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Bukan yang orang yang pura-pura beriman. Orang yang sungguh-sungguh beriman, dia juga bisa melawan godaan, menjauhi godaan. Kenapa? Karena imannya memberitahukan kepada dia. Karena imannya membuat dia merasa bahwa hal-hal itu tidak baik. Itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh beriman, itu membangun karakter yang jujur. Karakter yang lemah lembut, yang rendah hati, yang setia. Ini semua adalah karakter dari Roh Kudus. Kalau dia sungguh-sungguh beriman. Nah, ini semua dilakukan dari dalam hatinya. Ini merupakan keinginan hatinya. Sehingga tidak terpaksa, tidak seperti agama lain yang peraturannya melarang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tidak boleh sentuh ini, itu haram, najis. Ada binatang-binatang tertentu yang liurnya itu najis. Kalau kamu kena, maka kamu najis. Tapi lalat boleh dimakan, nggak apa-apa. Ya, aneh kan? Kok cuman liur binatang tertentu nggak boleh, tapi kalau lalat boleh. Lalu kemudian apa? Ada larangan, atau harus begini, harus begitu. Kalau doa harus sekian kali. Waktunya harus pas, kalau kamu terlambat, kalau kamu kelewatan, nggak dihitung. Harus puasanya 1 bulan penuh. Ada banyak peraturan begini-begitu, sehingga itu semua membuat mereka melakukannya dengan begitu terpaksa. Dan tidak sungguh-sungguh ingin melakukannya, buktinya mereka banyak curi-curi untuk melanggarnya. Atau mencoba cari cara bagaimana, alasan lah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua peraturan itu bersifat sangat eksternal, bukan internal dari dalam hati. Beda dengan orang yang beriman, yang sungguh-sungguh beriman. Karena iman itu mengubah seseorang dari dalam.
Dan ini bukan cuma sekedar pengetahuan ya, karena pengetahuan belum tentu mengubah seseorang. Karena bisa saja seseorang tahu tentang pelajaran di sekolah, tetapi bukan berarti lalu dia menjadi dokter kan kalau dia belajar. Bukan berarti dia menjadi pengacara, menjadi insinyur. Hanya karena tahu saja, tidak berarti mengubah hidup dia. Walaupun memang tahu itu adalah dasarnya dulu. Kalau nggak tahu memang nggak akan berubah hidupnya. Tetapi beriman itu adalah sungguh-sungguh mengamalkannya, mengamalkan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen harusnya itu lebih banyak mendengarkan khotbah-khotbah yang doktrinal, khotbah-khotbah yang menumbuhkan iman. Bukan berarti khotbah yang devosional, khotbah yang tentang mengasihi orang tua, itu nggak penting, bukan. Bukan berarti itu tidak perlu. Tetapi orang Kristen itu perlu didorong untuk semakin lama semakin fundamental. Orang Kristen perlu didorong untuk semakin militan. Untuk bisa membedakan mana yang benar dan hampir benar. Bukan cuma membedakan benar dari salah. Kenapa? Karena kalau didorong semakin fundamental, maka ini akan semakin baik. Ini bertolak belakang dengan agama yang di seberang itu. Yang kalau semakin fundamental itu malah semakin beringas. Kalau kita tidak. Kalau kita semakin fundamental ke dalam Alkitab, maka kita semakin alkitabiah. Semakin lemah lembut. Semakin baik hati. Semakin suka menolong. Semakin jujur. Itu adalah sifat orang Kristen. Oleh sebab itu, iman kita perlu dibangkitkan, dipupuk dan ditumbuhkan. Karena dengan bertumbuhnya iman itu, maka akan melakukan kebenaran. Sama seperti para pahlawan iman yang kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ini. Nah, apa yang kita baca di sini? Para pahlawan iman ini kelihatannya, wah ini hebat sekali ya. Mereka bisa apa? Menutup mulut singa, memadamkan api yang jahat, menaklukkan kerajaan, memukul mundur pasukan asing, dan lain sebagainya. Tapi itu semua sebenarnya cuma efek samping dari iman mereka. Efek samping dari melakukan kebenaran. Karena mereka tidak akan mampu mencapai semua itu kalau mereka bukan melakukan kebenaran. Mereka bisa mencapai semua itu karena mereka sedang melakukan kebenaran. Jadi pencapaian mereka semuanya adalah karena melakukan kebenaran. Karena iman mereka. Jadi semua itu merupakan efek sampingnya. Jadi yang penting sebenarnya bukanlah, apa yang mereka lakukan yang keren-keren itu, tetapi yang penting adalah iman mereka. Yang melakukan kebenaran itu. Dan kata siapa hari ini tidak ada lagi pahlawan-pahlawan iman yang hebat-hebat seperti mereka. Ada. Contohnya misalnya, saya angkat, mungkin kalian tahu nama William Carey, yang disebut sebagai Bapak Misioneri Modern. Kenapa? Karena dialah yang mempelopori cara misioneri diutus kemudian menginjil di satu negara lain dengan cara yang modern. Nah, William Carey ini, dia memang berbakat di dalam bahasa, tetapi dia pergi ke India di situ. Lalu dia belajar bahasa Bengali di situ. Sampai dia menguasai, sampai dia bisa menginjil orang. Tapi di India itu banyak sekali dialek. Banyak sekali dialek. Dan dia sampai mempelajari banyak sekali dialek. Dia belajar yang paling susah katanya itu adalah Sanskrit. Nah, Indonesia kan ada namanya Sanskerta ya, kita tahu. Nah, itu mirip-mirip Sanskrit dengan Sanskerta itu. Dan dia membuat Alkitab dalam bahasa Bengali dan bahasa Sanskrit. Dan selama dia hidup, percetakan yang dia bangun menerbitkan 44 Alkitab dalam bahasa-bahasa India. Anda bayangkan, 44 Alkitab dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Dia menguasai lebih dari 30 dialek India. Wow, luar biasa sekali. Dia menyusun
kamus Sanskrit Inggris yang pertama di dunia. Dan yang sampai hari ini masih dijadikan referensi oleh orang-orang, oleh profesor di India yang mau menyusun ini kamus Sanskrit Inggris. Dan yang mempeloporinya adalah William Carey. Dan ini semua pencapaian dia yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menerjemahkan Alkitab ke begitu banyak bahasa dan begitu bermanfaat bagi orang-orang India sehingga mereka bisa membaca, mereka punya firman Tuhan di tangan mereka dalam bahasa yang mereka kenal dan menyelamatkan begitu banyak orang. Oh, saudara, pencapaian itu hanyalah efek samping dari William Carey yang beriman dan pergi kemana Tuhan tunjuk dia, sehingga Tuhan akhirnya tambahkan kepada dia kemampuan dialek itu, bikin ini, bikin itu. Tentu kalau dia tidak melakukan kebenaran, kalau dia tidak pergi ke India, bagaimana dia bisa menguasai bahasa sebanyak itu? Kemungkinan tidak. Hudson Taylor, Anda sudah dengar ceritanya bagaimana ada pemerintah komunis yang berusaha untuk mendiskreditkan dia. Karena tidak senang Hudson Taylor menginjil, akhirnya Partai Komunis menunjuk ada satu jurnalis untuk mengikuti si Hudson Taylor supaya dikuntit, lalu kemudian dicari salahnya. Nah, nanti kalau udah ketahuan salahnya, itu nanti akan dipublikasikan. Lalu kemudian si jurnalis ini mengikuti si William Carey secara diam-diam ke pasar, maka diikutin ke pasar. Kemana, ke tempat ngajarnya diikutin ke situ, di rumahnya diintai segala macam. Tetapi tanpa disangka-sangka, si jurnalis ini semakin menguntit si Hudson Taylor. Si jurnalis ini akhirnya menyadari bahwa Hudson Taylor ini hidupnya benar-benar berbeda, benar-benar ada Yesus di dalamnya. Benar-benar bahwa kitab hidupnya itu seperti kitab terbuka dan orang bisa membacanya. Dan apa yang ditemukan oleh jurnalis itu? Dia melihat Yesus di dalam Hudson Taylor. Dan akhirnya jurnalis itu bertobat, dia menyesal. Tadinya dia mau menulis artikel yang menjatuhkan Hudson Taylor. Tapi akhirnya dia malah menjadi orang Kristen dan diajar oleh Hudson Taylor. Jadi, ini mirip nggak dengan Daniel? Saking salehnya Daniel, sampai dia mau dijebak. Dengan peraturan tidak boleh ada yang berdoa kepada Allah atau manusia manapun kecuali kepada raja. Tapi apa yang terjadi? Malah Tuhan memakai itu sehingga Daniel menjadi saksi. Bukan hanya bagi si Darius, tetapi menjadi saksi bagi seluruh istananya dan seluruh media Persia pada waktu itu. Demikian juga Hudson Taylor. Dan semua itu adalah efek samping dari mereka melakukan apa yang benar. Mereka tadinya tidak tahu bahwa perbuatan mereka yang melakukan kebenaran itu akan menghasilkan apa? Nggak tahu. Tuhan yang melakukan yang sisa-sisanya, yang besar-besar itu. Makanya benar yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 17, ayat 20. Bahwa iman yang sebesar biji sesawi saja, itu mampu memindahkan gunung. Bukan dia sendiri yang memindahkan. Tapi kalau dia punya iman, sebesar biji sesawi saja, maka dia akan melakukan kebenaran. Dan Tuhanlah yang akan memindahkan gunung itu. Kemana gunung itu perlu dipindahkan. Kemudian, kita lihat lagi. Yang kedua, karena iman, maka mereka menerima penganiayaan. Loh, kok punya iman malah dianiaya? Ya betul. Alkitab sudah bilang bahwa sejak zamannya si Habel, sejak Habel katanya, darah orang yang tak bersalah ditumpahkan. Masalahnya memang dunia ini membenci Allah. Oleh sebab itu siapapun yang beriman kepada Allah dibenci juga oleh dunia ini. Jadi kalau dunia ini membenci kita, maka jangan heran. Malahan harusnya kita bersyukur bahwa rupanya kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah sekutunya Allah, baru dibenci oleh dunia ini. Jadi mereka membenci kita sehingga mereka menganiaya kita karena kita beriman. Tapi dari teks ini
kelihatannya mereka nggak rugi apa-apa ya. Walaupun mereka disiksa, dianiaya, dan lain sebagainya, tapi kelihatannya mereka tidak mengalami kerugian apapun. Kenapa? Karena rupanya ada yang lebih baik. Ya. Sekalipun mereka kehilangan segala sesuatu di bumi ini. Sekalipun mereka menderita, tetapi katanya ya, mereka menantikan kebangkitan yang lebih baik. Sekalipun badan mereka hancur, sekalipun mereka harus dipisahkan dari tubuh jasmani mereka. Tetapi, bukankah akan diberikan suatu tubuh yang justru lebih baik daripada tubuh jasmani mereka? Sekalipun mereka kehilangan segala harta benda, bukankah mereka akan menerima kembali lebih daripada yang mereka hilang itu? Bukankah apa yang Tuhan janjikan kepada mereka lebih besar, lebih berharga daripada apa yang mereka alami? Makanya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 ini salah satu ayat favorit saya. Paulus bilang, penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini, penderitaan ringan loh. Padahal Paulus tidak menderita dengan ringan-ringan amat ya. Katanya dia disesah sampai 40 kurang 1 pukulan, 2 kali, masuk penjara, nggak tahu udah berapa kali, karam kapal lagi, digigit ular lagi, wah udah nggak tahu, dilempari batu sampai mati, dan lain sebagainya. Penderitaan yang dialami oleh Paulus, katanya ringan. Tetapi itu mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, yang tidak dapat dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Bayangkan, nggak bisa dibandingkan. Artinya, apa yang kita alami, apapun itu, seberat-beratnya pun, masih tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Oleh sebab itu, iman yang membuat kita dianiaya, itu sebenarnya adalah semacam, ini semacam suatu hal yang sangat berharga. Karena tanpa iman ini, kita tidak dianiaya dan tidak mendapatkan harta di surga nantinya. Jadi kalau kita mau harta di surga yang berharga, maka kita harus dianiaya, maka kita harus beriman. Ya kira-kira logikanya begitulah. Ya. Nah lalu kemudian, di sini ada tertulis hal yang sangat menarik, katanya dunia ini tidak layak bagi mereka. Ya, di ayat yang ke-38 ini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Saya renung-renungkan apa arti ini. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dan kenapa kalimat ini, dan sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunaninya, ini malahan bukan satu kalimat yang terpisah. Ini kayak nyambung aja, ini lagi Paulus lagi ngomong mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Lalu kemudian dilanjutkan semacam komentar sisipan dunia ini tidak layak bagi mereka. Nah, saya dapatkan ada 2 cara kita melihat ini. Pertama, kita melihat bahwa ini para pahlawan iman inilah yang melihat dunia nggak layak buat mereka. Mereka mengembara, nggak apa-apa, mengembara di padang gurun segala macam, nggak apa-apa. Karena mereka menganggap dunia ini nggak layak bagi mereka. Kira-kira begitu. Ya, nah, banyak orang Kristen bahkan ya, itu masih enggan meninggalkan dunia ini. Maksudnya enggan meninggalkan dunia ini masih mau menikmati. Ya. Mungkin masih ada hal yang belum saya alami nih. Mungkin kalau orang muda belum menikah, ya kan. Kalau belum menikah nih, jangan dulu nih. Seolah-olah menikah itu adalah surga. Padahal jauh ya. Menikah dengan surga itu masih jauh. Gitu. Apalagi kalau salah menikah, salah pilih maksud saya, salah pilih pasangan. Malahan bukan naik ke atas, malah turun ke neraka gitu. Jadi, masih mau jalan-jalan, masih mau apa lagi? Masih mau mengalami itu, ini, dan lain sebagainya, masih mau menikmati. Bukan berarti tidak boleh menikmati. Bukan berarti kita tidak boleh ingin bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di dunia ini. Bukan. Tetapi jangan kita menganggap dunia ini sebagai rumah kita.
Hendaklah kita seperti Abraham, seperti Ishak, Yakub, dan para pahlawan iman yang menganggap bahwa dunia ini hanyalah tempat pengembaraan, bahwa mereka hanya numpang lewat saja di dunia ini. Nanti mereka akan sampai ke rumah, yaitu di surga nanti. Oleh sebab itu, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, itu nggak layak. Nggak ada artinya. Itu. Lalu kemudian, cara yang lain kita melihat adalah Tuhan yang menganggap dunia ini tidak layak bagi mereka. Tuhan yang menganggap dunia ini nggak layak. Kenapa? Karena dunia ini telah menolak Tuhan. Dunia ini telah menolak kasih karunia Tuhan. Makanya Tuhan menganggap, oke, kalau gitu dunia ini tidak layak untuk menerima kasih karunia. Tuhan sudah kirim nabi, Tuhan kirim rasul, Tuhan kirim pengkhotbah, Tuhan berusaha untuk merangkul orang-orang berdosa, tetapi mereka menolak undangan Tuhan. Mereka anggap undangan Tuhan itu tidak layak. Kan ada perumpamaannya. Seorang raja, dia mengundang banyak orang, tetapi mereka pakai alasan, oh barusan beli lembu, oh barusan kawin, oh barusan beli ladang. Akhirnya, ya udah, kalau mereka menolak undangan Tuhan, berarti Tuhan juga akhirnya menganggap mereka tidak layak. Oleh sebab itu, nggak apa-apa. Mereka mengembara di dunia, mengembara di padang gurun ya, segala macam itu, dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan, nggak apa-apa. Tuhan menganggap ini nggak apa-apa. Memang dunia ini nggak layak kok buat kamu. Saya udah mau kasih mereka kasih karunia, mereka tidak mau menerimanya, ya sudah, mereka tidak layak. Nah, apakah kita hari ini ada menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Jangan-jangan kita di sini yang justru paling banyak mendengar khotbah tentang keselamatan, tentang doktrin yang benar. Tetapi jangan-jangan malah menganggap kasih karunia Tuhan itu tidak layak. Bukankah di sini yang di tempat inilah yang paling banyak menerima kasih karunia Tuhan? Yang kita nikmati setiap kali kita nyanyi, beri syukur. Ya kan? Paling banyak menikmati di sini. Tetapi jangan-jangan ada yang menganggap itu rendah. Awas, nanti Tuhan anggap tidak layak. Yang ketiga deh, kita harus cepat, waktu saya habis. Karena iman, maka ada kesaksian yang baik tentang mereka. Nah, ini kita lihat ya, di ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Katanya, ya, iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini sepanjang pasal 11 ini, ada beberapa kali dituliskan mereka karena iman, memperoleh kesaksian yang baik. Maksudnya apa sih memperoleh kesaksian yang baik? Jadi, kalau kita baca di dalam Roma pasal 4, ayat 9 sampai 11, di situ Abraham beriman dan iman itu dihitungkan kepada dia sebagai kebenaran. Nah, ini maksudnya apa? Ini sebenarnya sama. Yaitu karena Abraham beriman, maka ada kesaksian yang baik tentang Abraham, yaitu bahwa dia adalah orang benar. Jadi iman itu, iman yang ada pada Abraham, membuat ada kesaksian tentang Abraham bahwa Abraham ini orang benar. Itu kesaksian yang baik. Dan bukankah itu yang paling penting? Bahwa nanti di akhirat, di pengadilan tahta Allah, ketika semua manusia akan dihakimi, ada kesaksian yang baik tentang saya. Kalau semua kesaksian, itu semuanya buruk. Ya kan? Wah, Andrew ini penjahat, pembohong, pencuri, pezina, pembunuh, apalagi semuanya. Semua kesaksiannya buruk. Matilah. Matilah, ya kan? Tapi untung, nanti akan ada kesaksian yang baik. Bukan karena sayanya baik, tetapi karena saya beriman. Dan karena iman itulah, maka dihitungkan kepada saya bahwa saya adalah orang benar. Nah, itu yang paling penting. Dan itu lebih baik daripada menerima janji di bumi ini kan, yang di ayat ke-39, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak memperoleh. Tetapi
Karena Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Walaupun tidak menerima apa yang dijanjikan di dunia ini, tetapi yang paling penting mereka dapatkan, yaitu kesaksian yang baik tentang mereka. Dan itu lebih baik daripada menerima janji di dunia ini. Dan jangan berpikir bahwa, Tuhan melalaikan janjinya. Tidak, saudara. Jangan berpikir bahwa Abraham dijanjikan, kamu akan dikasih tanah, segala macam, lalu kemudian Tuhan ingkar janji. Sampai mati Abraham belum masuk ke tanah perjanjian. Sebenarnya sih udah masuk sih, cuman masih belum dikasih ke dia aja. Tapi kita lihat begini, siapa sih yang bakal marah? Kalau misalnya dijanjikan, nanti saya kasih kamu, saya belikan mobil mainan ya. Oh iya, ditunggu. Mana mobil mainannya? Tahu-tahu dikasih mobil beneran. Gimana? Masih marah nggak? Mana mobil mainannya Tuhan? Katanya mau kasih saya mobil mainan. Tuhan garuk-garuk kepala, loh saya kasih kamu mobil benerannya, kamu nggak mau. Kamu mau mobil mainan. Jadi Abraham tunggu-tunggu. Di mana Tuhan? Janji tentang suatu tanah, suatu apa? Yang akan diberikan kepada saya menjadi milik pusaka itu. Lalu kemudian akhirnya Tuhan panggil, sini Abraham, sini saya kasih. Nih di sebelah saya, duduk di sebelah saya kasih milik pusaka kamu. Masih perlu marah nggak Abraham? Masih perlu bilang bahwa Tuhan nggak menepati janji nggak? Tidak. Dan lagi pula akhirnya Tuhan berikan juga sih kepada keturunannya Abraham. Intinya, karena iman itu, maka kita menerima sesuatu yang jauh-jauh lebih penting daripada apa yang di dunia ini, daripada apa yang kelihatan. Karena iman, maka kita memperoleh kesaksian yang baik. Dan itu yang nomor satu. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu, kesimpulan dari seluruh pasal 11 ini luar biasa sekali. Bahwa hidup seseorang karena iman berubah. Dan hidup seseorang menjadi berharga karena iman itu. Dan karena iman, maka hidupnya itu nanti di surga. Itulah yang tempat yang sebenarnya, yang akan menerima segala sesuatu yang dijanjikan, yang baik-baik itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin menjadi pahlawan-pahlawan iman juga. Dan kami tahu bahwa bukan yang kaya atau yang pandai atau yang hebat atau yang pintar yang akan menjadi pahlawan iman, melainkan mereka yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Oleh sebab itu bantulah kami untuk melakukan kebenaran itu. Dan dengan demikian Engkau akan memakai kami dalam rencanamu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.